Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita, berkata oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhahu, al-ilmu khairu mirasin. Berkata oleh sahabat Ali karramallahu wajhahu, al-ilmu bermula ilmu, khairu mirasin, yaitu sepaling bagus warisan. Warisan yang paling bagus, warisan yang paling baik adalah ilmu. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu pernah bersabda, ya Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kata Nabi, muliakanlah olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu ulama warasatul anbiya, yaitu beberapa pewaris Nabi. Pewaris Nabi di muka bumi ini adalah para alim ulama. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Maka barang siapa yang memuliakan ia akan mereka ulama, maka sungguh memuliakan ia akan Allah dan memuliakan ia akan Rasul Allah. Jadi kalau memuliakan ulama itu sungguh memuliakan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita memuliakan Allah dan Rasulnya, insya Allah tempatnya di dalam surga yang penuh kenyamanan. Maka itu kita berusaha senantiasa di hati memuliakan alim ulama apapun alasannya. Karena kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada kalangan umat manusia yang masuk ia ke dalam surga majjanan. Majjanan itu kalau bahasa kita cuma-cuma, dengan gratis masuk surga dapat bonus. Nah, bonus itu kan di luar dari kerja kita, cuma-cuma ada bonusnya. Nah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Ya Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang orang itu di hatinya tetap meletakkan ulama, mencintai ulama. Maka itu kita berusaha ada orang-orang alim, ada orang-orang soleh selalu di hati kita. Nanti biar Allah memandang kita, terpandang ada orang soleh di hati kita. Walaupun kita ini tidak termasuk orang yang soleh, kita tidak termasuk golongan
orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu ada di hati kita. Begitu Allah mandang dengan rahmatnya, terpandang ada orang soleh di hati kita, maka dapat jalur khusus masuk surga cuma-cuma bersama mereka orang-orang soleh tadi. Kita kalau bersama-sama orang soleh digiring di surga, amanlah sudah. Kita di dunia ini saja kalau sudah serentak dengan orang soleh, amanlah. Jadi Pekalongan ada acara haul Habib Ahmad 14 Sya'ban, tidak bisa merapat karena orang terlalu banyak. Mungkin ada sekilo lagi dengan makam lapih, mungkin itu tidak bisa merapat lagi, orang penuh berdirian, bagian berduduk, bagian berdiri, ya rapatnya. Rupanya orang-orang soleh, alim ulama, para habaib, nah pas datangan pakai mobil, beriring-iringan keluaran dari mobil itu yang dari mana-mana, ya diarak pakai kumpang, dikawal langsung pagar tangan. Nah, bagaimana saya termasuk ke situ, orang betulak-tulak berdurung-durung termasuk saya ke kelompok nang para habaib nang ditunggu tadi. Akhirnya saya dikawal. Saya sadar diri, saya kan bukan habib, bukan orang alim. Jadi saya mau keluar, tidak nyerusuk karena dipakai tangan, tidak dibolehkan. Katanya ujung metu nempel pu'u mengkoteko. Jangan keluar, nempel saja, nanti sampai. Akhirnya nempellah saya dengan orang-orang hebat tadi sampai ke dekat makam. Kenapa? Karena dikawal bersama mereka di dalam surga. Di akhirat kalau dikawal dengan orang soleh menuju surga, iyalah sudah. Maka di padang mahsyar itu ada dapat dibayangkan bagaimana ramainya manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat, terkumpul semua di situ. Nah, nanti baru dihisab. Nah, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok digiring ke surga, satu kelompok ke dalam neraka. Nah, kalau kita digiring ke surga bersama orang soleh, nah serapat apapun orang di padang mahsyar, nyaman kita. Kenapa? Karena kita dapat jalur khusus. Di Banjar saya juga dapat jalur khusus hadir di pengajian Tuan Guru. Karena jalur khusus aman. Saya pas acara haul di sekumpul tadi, saya dapat jalur khusus aman sampai ke dalam musalla. Walau saya datang jam 5 lebih sudah, tapi saya bisa masuk di musalla saf ketiga. Begitu maghrib, saf di depan saya. Kenapa? Karena dapat jalur khusus. Kita kalau jalur hisab berat, maka itu kita berusaha masuk ke dalam surga ini mencari jalur khusus, karena kita ini bukan orang khusus, tapi cari jalurnya aja. Apa jalurnya? Letakkanlah orang alim di hati kita. Tapi kata Nabi ada pula, wa inna minan nas unasan yadkhuluna nar majjanan. Ada pula nanti di akhirat nanti manusia yang digiring menuju neraka majjanan, juga cuma-cuma. Menurut hitung-hitungan mestinya dia ke surga lah, tapi kenapa ke neraka? Ini kan bonus, ya cuma bonus terbaik. Lalu sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min burdil ulama. Yang ada orang itu di hatinya murka, benci kepada ulama. Setelah dipandang Allah dengan rahmatnya, terpandang hatinya benci dengan orang alim. Maka kita kada boleh membenci orang-orang yang berilmu. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, orang-orang alim itu
banyak dia memberi manfaat kepada orang lain. Para habaib banyak memberi manfaat kepada orang lain. Melihat hadis Nabi, mereka itulah yang sebaik-baik umat, yang sebaik-baik manusia. Karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang. Jadi kita lihat saja, kalau orang itu banyak pengikutnya, nah banyak memberi manfaat kepada orang lain, berarti orang itu termasuk orang yang baik dan kita muliakan. Hendak di mana dia, bagaimanapun kita di hati tetap memuliakan orang-orang baik, mengambil hadis Nabi tadi, bila inya banyak bermanfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baik manusia. Kita tuh kalau bisa meniru tanah itu dia ya bagaimanapun dia selalu baik, diapai dia tetap baik, dipijak orang tetap baik, dikencingi orang tetap baik, dibirai orang pun tetap baik. Orang bira bulan Rajab, bulan Syaban tumbuh cabai. Kenapa? Karena yang bira makan sambal bijinya tidak hancur. Jadi begitu bira keluarlah bibit cabai. Nah, tumbuh cabai dengan suburnya. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Ini tanah selalu bermanfaat untuk orang banyak. Sekalipun dia disakiti, tidak dihargai, namun dia tetap memberikan kebaikan kepada semua orang yang bertani di situ. Nah, kalau bisa begitu. Kata kiai kami, kita ini kalau mau belajar dengan kejadian kita sendiri, baik sudah, baik. Karena kita ini dijadikan 4 unsur. Unsur pertama, kita diciptakan dari tanah. Tanah tadi selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang, sekalipun orang itu tidak baik kepadanya. Nah, yang kedua, kita ini ada unsur angin. Ya, makanya kita ini kalau begadang malam bisa masuk angin. Karena kita ini ada unsur angin. Tidak lama buang angin pula, kentut dia, ada angin di dalam. Nah, kadang masuk angin, nunggu menguap, baru agak ringan kepala. Apa yang kita contoh dengan angin? Angin tidak pernah berbohong, angin selalu jujur, tidak pernah angin tersalah bawa berita, tidak pernah. Kalau ada orang bakar terasi di seberang, disampaikan angin asli bau terasi, tidak pernah tertukar cerita, tidak pernah. Nah, kalau orang bakar ikan bepanggang, disampaikan angin tetap bau ikan bepanggang. Kalau ada orang bawa durian, disampaikan angin tetap bau durian. Kalau ada orang bawa cempedak, tetap bau cempedak. Mana ada orang bawa durian lewat sampai ke hidung bau cempedak, tersalah bau, mana ada. Kecuali hidung yang sudah dekat rusak. Nah, kalau hidungnya rusak, ialah bisa salah bau. Itu angin tidak pernah membawa cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak pernah. Kalau kita ini meniru angin, jangan pernah membawa cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Aman. Kalau ikan asin, yang sampainya ikan asin. Kalau orang bakar terasi, yang sampainya terasi. Kalau orang bawa durian, sampaikan durian. Jangan orang bawa durian bawa cempedak, tertukar. Orang bakar ayam bawa terasi, fitnah namanya. Menjelekkan orang tuh. Orang sudah bau ayam, bilang bau terasi. Nah, makanya kalau kita nih meniru kejadian kita, meniru angin, maka kita tidak akan pernah berbohong. Orang kalau sudah terlibat berbohong, ya kadang-kadang kada masuk akal. Biasa dah. Ada orang bercerita di sini katanya dulu ya sungai ini kecil, bisa jadi kalau nak nyebrang sungai itu melompat, cuman betul. Cuman di sini katanya dulu ada buaya banyak kayak perahu besarnya.
Perahu itu bisa ditelannya, saking besarnya buaya. Terbayang kita macam mana besarnya. Lalu ada yang bilang, betul katanya, saya pernah katanya kemarin pantas, saya ada pernah melihat buaya, mulutnya basah. Aduh, kata kawan, kenapa basah? Mungkin katanya dia menelan perahu orang sedang memasak. Itu kan terlewat dah. Baru ketemu tuh pembual sama pembual. Aku kira katanya buaya itu beruko. Rupanya bukan beruko. Yang ditelannya tuh perahu orang sedang memasak. Jadi api itu asapnya keluar. Tadi yang berbual. Makanya kita nih berbual itu sedang lah dikit. Kalau terkena dibuali orang enak kan. Terdiam dia, mana mungkin lah buaya nelan perahu orang sedang memasak keluar asap. Itu baru kena lah tuh. Yang satu kisah kawan juga, orang ini pembualnya balas orang ini sama-sama merantau, yang satu ke Palembang, yang satu ke Banjarmasin, balik sama-sama saling bercerita bagi pengalaman. Kata yang merantau ke Palembang tanya dengan kawan yang merantau ke Banjarmasin, kau pernah ada ke Palembang katanya? Kata kawan, tidak pernah saya. Kita meninggalkan kampung kemarin, tidak pernah saya ke Palembang, saya ke Kalimantan pula. Barulah ini balik ke kampung. Nah, sama-sama ketemu di kampung asal. Kata yang dari Palembang tuh katanya ada yang aneh, pisang tanduk besar nian. Nah, kata yang di Kalimantan, ya salah, memang pisang itu besar. Pisang tanduk kan pisang paling besar, tapi katanya luar biasa besarnya. Kata kawan, macam mana lah besarnya? Kau pernah ada nengok drum plastik katanya? Drum yang biru tuh. Kata kawan, aku punya. Itu pisang tuh katanya besarnya kayak drum plastik tuh. Itu kan dapat dibayangkan. Kalau pisang kayak drum plastik, kayak apa pohonnya? Pohonnya kan lembut. Jatuh. Dosa kan 10 biji, setandannya 3 jadilah tumbang pisang dah. Jadi kata yang merantau ke Banjar tadi, balasnya pula, kau pernah ada katanya ke Banjarmasin? Tidak pernah katanya. Di Banjarmasin tuh katanya ada periuk kuali untuk masak tuh. Ada kuali untuk masak besar, biasalah katanya, itu namanya kawah. Orang bermasaknya pengantinan. Biasalah di sini pun ada kata nang kawannya yang muat 10 gantang. Ini pun 10 gantang katanya, punya besar nian. Kata yang dari Palembang, bagaimana lah besarnya? Kau pernah ada katanya melihat lapangan bola? Pernah lah kata kawannya, saya sering main bola. Kuali itu besarnya kayak lapangan bola. Waduh, kata yang merantau dari Palembang, besarnya untuk apa ya? Mungkin menyiapkan untuk merebus pisang kau yang di Palembang. Pisang yang di Palembang tadi direbusnya dengan kuali yang kayak lapangan bola. Terdiam dia lah bisa bual. Ya, balik kampung berbual. Ya, orang kalau merantau itu balik kampung ceritakan apa adanya, ikut angin. Angin itu apa yang ada, itulah diceritakannya. Mana pernah angin tersalah membawa cerita kepada orang lain. Nah, kita ini kadang-kadang bisa tersalah membawa cerita. Orang membakar ayam dibilang bakar terasi. Orang bawa durian dibilang bawa cempedak. Nah, tersalah bau. Angin tidak pernah berbohong. Nah, kalau kita bisa meniru angin, aman hidup, aman. Ya, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa orang sedikit benarnya, maka sedikit kawannya. Yang ketiga, kita diciptakan Allah ada unsur air. Nah, makanya kita kalau hari panas, kipas angin mati, AC dada, nah terkurung dalam suatu bangunan, keluarlah keringat dan air, bercucuran keringat, basah baju. Coba kita pikir, gimana ya datangnya air itu? Nah, kita kan kulit, kumap, sumuk, keluar keringat, apalagi sedang bekerja, memang netes, keringat itu netes. Nah, coba air di mana? Kenapa? Karena kita ini ada unsur air. Jadi bila kepanasan keluar air. Nah, apa yang kita ambil pelajaran dari air?
Air selalu merendah. Air tidak pernah tinggi. Karena pertolongan Allah itu selalu datang kepada orang merendah. Ilmu selalu masuk kepada orang yang merendah. Berkah selalu datang kepada orang yang merendah. Berkah itu ibarat air. Makin kita angkat air, selang air itu makin deras air yang keluar. Tapi kalau air kita buat sejajar dengan kita, tidak mengalir airnya. Nah, kalau kita nih kadang merendah, berkah kadang mau datang. Tapi kalau merendah, semakin merendah, berkah makin banyak. Maka itu kita hidup jangan meninggi diri. Makin kita angkat air, makin deras. Makanya orang kan pakai suwir atau mandi, ada kan pakai apa namanya suwir ya, yang mencuat kayak hujan itu. Nah, itu kan air drumnya kan di atas. Tidak mau dia di bawah. Kalau di bawah dia mau mencurat ya kayak kancing kucing. Tapi kalau naik ke atas, saya mau mencoba karena juga di rumah tuh tempat mandi pakai suwir tadi. Macam mana nyamannya tadi, karena terasa pang di hotel enak. Sekalinya saya beli pasang deras kancing kucing. Kalau kencing kucing deras sedikit. Kenapa tidak deras? Karena drumnya saya menaruh tidak tinggi. Mau tinggi di mana? Naruh di hubungan rumah. Kenapa? Karena tidak ada dek di atas. Jadi saya taruhlah di atas sedikit lah dari tempat mandi. Tidak mau mengalir. Bisa katanya mengalir, tapi pakai dinamo. Pakai alat. Kalau tidak, airnya tidak deras. Kenapa? Karena air itu, tempat air tidak tinggi meletaknya. Kalau tinggi meletaknya, deras dia. Makin kita nih berada di bawah, mengangkat orang yang hebat, maka barakah makin datang. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang merendah diri, pangkat pasti diangkat Allah. Tapi waman takabbara wada'ahullah. Siapa yang tidak mau merendah diri, makin kalau dia sombong, maka pangkat diturunkan Allah. Yang keempat, kita ini diciptakan Allah ada unsur api. Nah, makanya kita nih kalau marah merah muka, oh ya berapi-api. Makanya kalau orang, aduh katanya orang nih berapi-api, ngomelnya berapi-api, iyalah api keluar. Maka itu jangan pernah menyalakan api permusuhan. Memadamkannya Pak ya. Jangan pernah menyalakan api permusuhan. Api itu asalnya kecil, tapi kalau sudah menyala berbahaya. Kita semua ada api, karena diciptakan Allah unsur api ada pada kita. Maka kalau sudah marah, merahlah sudah muka kita. Maka jangan pernah dinyalakan api permusuhan. Hidup jangan bermarah-marahan. Hiduplah kita bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad. Seperti sayangnya orang tua kandung dengan anaknya. Kalau bermarah-marahan tidak ada gunanya. Kita ini alhamdulillah lah, kalau berkawan tidak ada bermarah-marahan. Ya ramah kita berkawan. Tapi masalahnya kadang kalau sudah balik ke rumah bisa bermarah-marahan. Ya suaminya lama baru balik, belalah aja nih katanya. Sembahyang subuh jam 7 baru balik, mana tak ngopi. Tuh anak tuh belum diantar lagi. Nah, selesai lah tuh, naikin sih, pakai mbah minum teh telur pulang tuh. Naikin sih, awak pula tuh yang bayar. Itu bisa jawab tuh. Ya bisa menjawab, akhirnya bertengkar. Padahal dengan orang ramahlah. Istri tadi dengan suami orang ramah, tapi dengan laki dewe sabarnya. Lakinya juga di luar ramah, tapi dengan istri dewe kasar juga. Lah kita nih kebalik. Kalau dengan anak orang ramah kita, ada anak orang datang
jemput anak kita mau pergi les lah, mau pergi kerja kelompok, ramah kita. Apa dek, mencari abang kak mak, mencari abang. Sudah siap dah abang? Oh belum, masih di dalam. Duduk dek ya, duduk ya. Anin minum air ya, ini ada roti makan dulu ya, duduk ya. Nah ibu ke dalam dulu. Oh dia ramah kan ya anak orang, cari ke dalam. Anak ibu mandi, cepat dulu dikit mandi itu. Tuang nunggu tuh, biasa nih anak. Sudahlah tuh, dan dimakannya anaknya. Bengak juga kita nih. Ya Allah, anaknya dimakannya, biasa kata bapak. Tinggal orang nunggu tuh, lam onian katanya. Ya, nanti besok gitu lagi, besok gitu. Oh, salah dia ngomong, saking marahnya tuh. Nah, di depan orang maka keluar, tunggu sebentar dek ya, abangnya lagi mandi, siap-siap, tunggu ya. Paling masuk, marahnya dia. Berarti kita nih, aduh hai, tipis juga. Keluar alhamdulillah lah, masih ramah kita. Di luar ini masalahnya, maka itu kita janganlah pernah dinyalakan api permusuhan. Kalau kita nih kasar dengan istri masih balas kasar, tidak bisa tuh. Dia tergantung pemasukan, berapa dia rasanya pemasukan, begitulah balasannya. Main ton juga, kalau dicemis angkatan tinggi juga, tidak bisa. Ya, sembahyang itu juga, amin itu tergantung imam. Kalau imamnya keras bacaannya, aminnya keras juga, amin. Tapi kalau imamnya litoy, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam, amin. Itu kan tergantung imam lah. Tapi kalau imam api-api baca Fatihah, makmum amin begitu, udah. Orang tarawih, kalau tarawih kan mana cepat, mana hangkoi, aminnya besar. Tapi kalau pelan, jadi harapan orang kuat beramin, tergantung. Ya, kalau musuhnya mantap juga balasannya. Nah itulah kita nih. Maka jangan pernah menyalakan api permusuhan. Hiduplah kita bersayang-sayangan, apalagi terhadap orang-orang soleh. Nah kita tidak usah ikut-ikutlah, bolehlah nonton YouTube, tapi tidak usah ikutlah mencela, jangan. Ya macam manakah ya di YouTube tuh umpama ada yang begini, ada begitu, nah kita tidak usah ikutlah. Ya ibarat kayu tuh orang sama-sama hebat, kita ini kan kayu lapuk, jangan ikut. Nanti kalau ikut patah kita. Nah, kalau orang biarlah, beliau sama-sama hebat. Yang di sini hebat, sana hebat, biarlah. Kita tidak hebat, jangan ikut, takut kita nanti kalau tersalah, ya kalau tersalah, apalagi nah terhadap orang alim, salah kita, nah itu bisa kualat, ya bisa kualat. Maka kita tidak usah ikut, ya kalau tetamu video yang itu tuh, geser, cari laguan ya, lagu kuda yang mana Tuhan senangi, itu jelas, tak ada masalah, itu tidak ada masalah. Atau mencari ikan dalam kolam, lagunya apakah, nah itu kan tidak ada masalah, dialah putar aja lagu-lagu itu. Jadi santai. Kalau kita melihat yang ini tegang, aduh jangan ikut kita bukan orang yang hebat. Nah kita tidak hebat, bagus putar kuda yang mana lah, enak sedikit. Nah, dia bahagia nih. Apalagi yang hendak nangkap ikan dalam kolam tuh, nang air bening kan tuh, itu jelas, dialah di YouTube juga. Nah, dengar selawatan kah, putar berita apakah, atau nonton ipin-upin, tidak apa-apa lah. Nanti kalau kita terbiasa memerhatikan itu, nanti takut kita memihak ke sana, memihak ke sini, kalau kita tersalah ngomong. Nah, itu lebih baik. Jangan pernah kita memulai menyalakan api permusuhan. Nanti padamnya payah. Api itu kalau sudah merimbit di kebun, itu payah padamnya. Ya, damkar pun tidak sanggup lagi. Paksa pakai helikopter memadamkannya. Ya, itu pun lama baru padam, nunggu hujan. Artinya apa?
menunggu pertolongan Allah, sehingga baru pada maka itu kalau sudah mulai menyalakan api permusuhan, itu aman pun masih ada luka di hati. Kenapa? Karena pernah sudah terlanjur terbuka lebar api permusuhan. Maka itu jangan pernah menyalakan. Ya, orang marah-marah ada gunanya juga. Ya, kisah yang orang suami istri itu. Suami istri bermarah-marahan, dia ada guna. Malah tambah parah lakinya. Lakinya ini pelupa. Bini pemarahan dalam kisah itu. Lakinya rajin pergi pengajian. Tapi lakinya tuh dia tidak bisa kehujanan. Kalau kena hujan sakit. Sama saya kalau kena hujan berat kepala. Kemarin ikut mencari sapi ke Sabah. Nah, dengan Pak Haji lah pergi ke Sabah. Ada kena hujan sedikit berat kepala saya. Saya tahan. Kalau kena gerimis itu sedikit saja, itu sudah. Makanya saya kemana saja pergi, kalau pakai Honda, saya mesti bawa payung. Hujan kak, tetap bawa payung saya. Ibu-ibu di pasar nanya, Ustaz, kenapa hari panas bawa payung? Katanya. Saya bilang, suka-suka saya lah. Yang bawa kan saya. Yang saya bawa kan payung saya. Motor-motor saya. Yang nyetir saya. Yang megang saya. Suka-suka saya. Masalah buat lo. Nah, ibu-ibu ini protes juga. Apa katanya hari kena hujan bawa payung? Aku biarlah. Sedia payung sebelum hujan. Kurang payung kalau hujan. Itu. Kan semboyannya kan gitu. Sedia payung sebelum hujan. Kalau hujan pasanglah lagi. Hujan baru cari payung, berhentilah. Nah, jadi saya tidak bisa ada bawa payung karena kehujanan. Pergi bawa payung, sangkutkan, balik tertinggal, istri marah. Kata istri, ngapa Pak payung tertinggal? Lupa Bu. Nah, kata istrinya, besok usahlah pergi pengajian pakai payung, biarlah kehujanan. Basah-basahlah situ, kata istrinya. Marah istrinya. Cuman malam-malam istrinya terpikir, kasihan suami saya pergi pengajian tidak pakai payung. Kalau kehujanan kasihan, belikanlah payung baru. Rupanya Pak istri pemarahan tuh, rupanya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu yang di dalam tirai yang sudah terlanjur pemarahan, teruskan jalan. Penting hatinya baik. Belikannya pula payung baru. Pak, ingat Pak ya, ini payung baru, tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan lagi, kau saya hukum, tidak boleh tidur ke rumah. Kalau tidur di pelantar saja, ngawani hantu pocong sekalian. Maka lakinya penakut dengan hantu pocong. Tak semua laki-laki berani dengan hantu pocong. Akhirnya hati-hati lakinya. Pergi pengajian tidak lagi payung disangkutkan. Dikepitnya lah. Orang pengajian berkepit payung. Orang bersalaman berkepit payung. Ujung payung karena kuping kawan tidak masalah. Karena songkok kawan tidak masalah. Yang penting kata suaminya, payung saya selamat. Saya tidak tidur di luar. Pulang ke rumah, alhamdulillah selamat Bu, alhamdulillah Bu, ini payung terbawa balik. Iya kata istrinya, payung dibawa balik. Sepeda kau mana? Sepeda pula tertinggal di pengajian. Kan tambah bungol kan. Makanya kita nih kalau terlibat bermarah-marahan bukan tambah pintar, tambah masalah kita. Maka hidup aman-aman saja, santai saja, hidup rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu kita teguh, berkirahi kita kawin lagi. Sudah demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.